Jelang debat terbuka, masing-masing calon presiden menyampaikan visi dan misinya. Sejumlah program diklaim sebagai pencapaian dan target untuk diwujudkan. Saling klaim dan tuding juga mewarnai penyampaian visi misi. Lalu realistiskah visi dan misi yang disampaikan? Akankah visi dan misi ini mampu mendongkrak elektabilitas capres-cawapres pada Pilpres mendatang? Dan untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya ada Lukman Edi, Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi Ma'ruf. Kemudian ada Indria Samego, pengamat politik, dan juga ada Priyo Budi, Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Baik, saya ingin langsung ke Pak Lukman Edi. Pak Lukman, ini kubu Prabowo Sandi mengklaim bahwa pidato yang disampaikan oleh Prabowo ini milik Bung Karno, seorang negarawan yang mampu menjawab persoalan bangsa. Kalau TKN punya pendapat tersendiri terkait dengan pidato Prabowo kemarin? Kalau misalnya substansi yang disampaikan itu didukung oleh fakta, data, ya, yang konkret, yang berdasarkan kepada data-data resmi dari lembaga yang kredibel, misalnya gitu ya. Kemudian dilandasi juga oleh substansi yang visi yang menggambarkan penyelesaian dari berbagai masalah-masalah yang ada hari ini. Saya kira itu bisa kita bandingkan dengan Bung Karno yang sangat membumi, artinya Bung Karno yang tahu tentang kondisi real di tengah masyarakat, kemudian membangun hope kepada rakyat Indonesia pada saat itu untuk mengisi kemerdekaan sebaik-baiknya. Bisa jadi seperti itu. Prabowo nggak ngerti kondisi masyarakat. Kita melihat ada disparitas yang lebar gitu ya, antara data-data yang disampaikan, fakta-fakta yang disampaikan, kemudian hope yang ditimbulkan atau visi ke depan yang mau dibangun itu tidak sinkron, ya, tidak sinkron. Catatan kami ya, pertama data, kemudian yang kedua fakta, kemudian yang ketiga solusi yang disampaikan. Ya. Data jelas, kita nggak jelas tuh data dari mana. Ya, misalnya contoh yang paling sederhana yang mungkin tidak perlu kita perdebatkan. Misalnya ketika beliau menyampaikan ada puluhan anak Papua yang tahun ini mati kelaparan. Ya kita nggak pernah baca itu. Saya ingat betul ya, orang Indonesia, anak Indonesia terakhir itu pernah ada kasus kelaparan itu sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, kebetulan itu dari kampung saya, Pak Indria, ya. Di Kampar, sebuah desa yang terpencil, ketika banjir tidak ada transportasi yang masuk, harus pakai kuda, harus berenang dulu sampai lalu apalagi data dan faktanya setelah itu tidak ada lagi kasus-kasus kematian anak berkenaan dengan kelaparan. Ya. Nah, karena tidak didukung oleh data seperti itu, fakta-fakta juga demikian, ya. Sehingga kemudian solusi yang disampaikan yang bisa membangun hope masyarakat kita juga kita lihat ya, misalnya begini. Kita harus kita harus tidak boleh dikuasai asing misalnya begitu ya, tidak boleh dikuasai, kita harus mandiri. Pekerjaan-pekerjaan progres yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu dianggap tidak ada hari ini oleh Pak Prabowo, sehingga kemudian mengusulkan sebuah ide baru padahal sudah dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo. Ya, misalnya itu tadi, ya, kita harus mandiri, tidak boleh dikuasai oleh asing. Padahal bagaimana Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi menguasai aset-aset negara untuk kesejahteraan rakyat, itu beliau lakukan selama 4 tahun ini. Sehingga itu sangat signifikan untuk kita mengatakan bahwa pemerintahan selama 4 tahun ini Pak Jokowi memang independen sekali sebagai seorang presiden, kemudian memperlihatkan kebanggaan sebagai sebuah bangsa untuk tidak takluk terhadap bangsa Amerika, misalnya bangsa Cina, misalnya bangsa Jepang yang selama ini menguasai banyak aset-aset negara kita. Baik, saya ingin ke Pak Priyo. Tadi kalau kata TKN, data faktanya tidak sinkron, solusinya tidak ada begitu dari pidatonya Pak Prabowo. Saya di deretan pertama di antara tamu-tamu undangan Pak SBY dan tokoh-tokoh lain dan para sekjen-sekjen. Dan saya gembira termasuk yang ikut menyiapkan dan memberikan masukan kepada beliau. Dan malam itu superstar, bintang besarnya ya ada pada Pak Prabowo di antara kami semua. Karena beliau selama ini yang sudah kita tunggu-tunggu di sebuah momentum besar semacam ini, menyampaikan pidato kebangsaan untuk rakyat, State
to the nation. Jadi menyampaikan gagasan-gagasan besar kenapa akhirnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memutuskan maju berlaga dalam pesta demokrasi memperebutkan posisi puncak sebagai pemimpin negara. Dan apa yang disampaikan itu sudah tentu saya bantah ya, mohon maaf, kami mempunyai data-data yang lengkap. Sebelum Pak Prabowo menyampaikan beberapa diksi beliau memang diksi seorang pemimpin besar dan Pak Prabowo punya bakat untuk itu. Punya bakat di antara pilihan-pilihan pemimpin yang tersedia pada era sekarang ini yang mendekati atau mirip dengan model Bung Karno yang berkobar-kobar berapi-api ya Pak Prabowo. Pak Sandiaga Uno tidak seperti itu, tapi untunglah beliau melengkapi karena energik dan milenialnya Pak Sandiaga Uno bisa melengkapi beliau. Tapi yang berwibawa, gagah, kemudian berapi-api, menggelegak ya Pak Prabowo. Itu kenapa kemudian diksi yang beliau kemukakan yang mirip pemimpin-pemimpin yang orator seperti Bung Karno, Pak Hatta dan seterusnya. Bung Hatta kan pernah mengatakan ketika ngeritik ketika saat itu situasi negara terlalu bungkuk terhadap kekuatan asing, apa kata Bung Hatta? Kata Bung Hatta ialah lebih baik negara Indonesia itu tenggelam di dasar lautan ketimbang menjadi embel-embel negara lain atau asing. Nah Pak Prabowo juga mirip-mirip semacam itu memberikan diksi-diksi kepada publik, kepada rakyat bahwa jika kemudian mandat rakyat tertumpah dan diberikan kepada Pak Prabowo, beliau siap untuk memimpin itu. Memimpin dengan sistem, dengan kekuatan sendiri, apa yang disebut dengan berdikari. Dan terus terang di sini Pak Prabowo juga jujur mengatakan, juga mengutip energi Bung Karno ketika menyampaikan berdikari, berdiri di atas kekuatan itu sendiri. Dan ini kan juga semacam otokritik terhadap kepemimpinan bangsa sekarang ini. Maksudnya pemerintah tidak berdikari begitu saat ini? Bahwa pada zaman Pak Jokowi ada prestasi dan secara masif membangun infrastruktur, ya. Dan dalam pidato Pak Prabowo itu dipuji. Bahkan kemudian ketika Pak Prabowo menyampaikan jika kelak rakyat memberi mandat kepada Pak Prabowo sebagai presiden, beliau akan menghimpun energi positif mulai dari Bung Karno, Pak Harto, sampai presiden-presiden sampai ke Pak Jokowi. Artinya apa? Tetap ada sisi-sisi positif. Tapi sayang kemudian pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan oleh Pak Jokowi ini, itu pendanaan dan seterusnya lebih berasal dari asing, dari hutang yang kemudian menumpuk hutang-hutang kita, BUMN kita menumpuk hutang setinggi langit, dan itu yang sebenarnya dikritik. Ke depan memungkinkan nggak kita membangun infrastruktur yang hebat, tapi harus dengan kekuatan di sendiri-sendiri. Kalaupun kemudian kita munduk-munduk meminta bantuan asing, bukan karena mereka ini, tapi karena memang bantuan itu tidak bisa mendikte kita. Baik. Sekarang ini yang kita kritik kan beberapa bangunan infrastruktur tersebut setengah mendikte, termasuk banyak sekali agen-agen asing, pekerja-pekerja asing yang diwajibkan untuk mengikuti kalau membangun itu di zona itu, yang dari China, dari Tiongkok, dari ini dan seterusnya, yang itu sebenarnya kita keberatan. Mungkin nggak kita mendapat bantuan dari asing tersebut, tapi tanpa harus embel-embel, harus kemudian dibarengin beberapa pekerjanya dari asing tersebut. Kira-kira itu kira-kira. Iya, soal hutang misalnya ya. Menurut saya Mas Priyo tahu sendiri bagaimana tertibnya kebijakan keuangan kita ketika mengumpulkan potensi-potensi untuk investasi, potensi-potensi untuk hutang luar negeri misalnya. Ya, APBN kita cukup konservatif ketika batas maksimal tidak boleh hutang itu lebih dari 30% dari APBN, dan itu dilakukan oleh pemerintah hari ini. Jadi mengatakan bahwa hutang kita itu mengkhawatirkan, menyebabkan bangsa ini bisa bangkrut, saya kira jauh dari indikator-indikator seperti itu. Ya, kalau misalnya dilihat dari nilainya, oke, ya hutang kita bertambah. Tapi lihat juga dong, size ekonomi kita yang semakin membesar. Ya, nggak mungkin sementara size ekonomi kita besar, hutang kita tetap kecil misalnya. Ya, nah oleh sebab itu kemudian ada batasan-batasan maksimal kebijakan keuangan kita, kebijakan APBN kita, supaya berdasarkan kemampuan internal kita, berapapun hutang yang kita miliki itu masih masuk akal dan masih wajar untuk kita pakai, kita gunakan untuk membuat kesejahteraan kepada masyarakat secara luas. Itu satu. Nah, soal pembangunan infrastruktur, saya kira
4 tahun yang lalu kita sama-sama mengevaluasi begitu lambatnya pergerakan pembangunan infrastruktur kita, ya, dibanding dengan negara-negara lain. Bahkan bukan saja negara seperti Cina yang dalam 5 tahun misalnya bisa ribuan jalan kilometer mereka bangun, ya. Bahkan negara-negara Asia Tenggara saja tingkat pembangunan infrastruktur kita, ketersediaan infrastruktur kita sehingga bisa mengakses pusat-pusat pasar, pusat-pusat pendidikan dan pusat-pusat pelayanan masyarakat itu sangat terbatas, ya. Bahkan banyak jalan desa misalnya yang itu di bawah standar yang ditetapkan oleh badan-badan dunia. Itulah ya. yang dibangun oleh pemerintah kemudian, saat ini begitu. Dan menurut saya kita 4 tahun yang lalu juga belajar bahwa banyak negara yang menghadapi krisis dunia ini, terutama misalnya Amerika ketika menghadapi krisis ekonomi, ya. Nah, kemudian pendekatannya apa? Pendekatannya maksimalkan pembangunan infrastruktur supaya berimplikasi luas terhadap ekonomi, baik itu pertumbuhan maupun penyerapan tenaga kerja. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Beliau begitu ada kesepakatan bahwa menyelesaikan berbagai macam persoalan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, termasuk soal pengangguran, termasuk soal defisit sarana dan prasarana infrastruktur, maka konsisten beliau melakukannya selama 4 tahun. Jadi hutang itu untuk lebih produktif begitu ya? Ya, itu produktif. Ya, itu produktif. Dulu kita pernah juga berhutang. Saya tahu betul. Dulu kita pernah berhutang untuk bagi-bagi uang kepada rakyat. Baik. Saya BLT. juga utang kita ke World Bank untuk membagi uang ke BLT. Silakan. Sekarang begini, beda yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tetap harus diakui, Pak Jokowi itu punya prestasi dan kami angkat topi terutama membangun infrastruktur. Saya ulang lagi ini, mewakili Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, itu harus kita akui bahwa secara ekspansif dibanding dengan kepemimpinan yang terdahulu, Pak Jokowi memang ekspansif dalam membangun infrastruktur. Itu juga bagus. Tetapi di sini koreksi kami adalah kalau kami memimpin nanti, kita akan membangun hal yang sama tapi tanpa harus hutang yang terlalu menumpuk di luar negeri. Sekarang ini BUMN kita itu diancam kebangkrutan. Realistiskah, mampukah? Kebangkrutan karena apa? Karena hutang yang kemudian dibatas toleransi sebuah BUMN. Kemudian ini membebani anak cucu kita ke depan. Harus diikhtiarkan bagaimana kita berani berdikari. Itu kenapa dalam sebuah solusi ketika Pak Prabowo menyampaikan ide visi Indonesia Menang, diantaranya adalah swasembada pangan, swasembada energi, karena kita ini bangsa yang kaya sebenarnya, kemudian swasembada air bersih dan yang bersifat itu, kemudian angkatan perang yang kuat dan seterusnya. Itu yang menjadi concern kami saat. Jadi dengan demikian, dengan segala hormat terhadap prestasi Pak Jokowi yang membangun infrastruktur, tapi pada saat yang bersamaan juga ternyata di lapangan ekonomi kita juga masih megap-megap. Rakyat kita merasa susah. Saya ikut mendampingin kunjungan Pak Sandiaga Uno di beberapa titik termasuk di luar Jawa. Termasuk sekali 2 kali bersama Pak Prabowo. Ketika berbicara dengan simbok-simbok bakul di pasar-pasar tradisional, apa yang mereka keluhkan? Harga-harga mahal, mereka menjerit, mereka gusar. Padahal pada saat bersamaan kita tahu ekonomi infrastruktur dibangun. Tapi kenapa tidak menyiprat itu barang kepada masyarakat bawah? Kenapa kemudian ini seolah-olah menjadi snowball, hanya kemudian di lingkaran-lingkaran tertentu ekonomi kita. Temuan-temuan ini yang mencoba kita perbaiki ke depan itu. Ya, didramatisir. Ukurannya apa sih kita melihat secara general, misalnya soal apakah masyarakat kita punya daya beli yang bagus atau tidak di dalam kehidupannya sehari-hari? Gimana kita mengukurnya? Kalau kemudian ada kasus-kasus tertentu yang itu menurut saya juga kita bisa perdebatkan objektivitasnya. Apakah ini benar temuan-temuan yang jujur, yang benar, atau hanya sekedar sebuah dramatisir. Nah, sebagian dari pidato Pak Prabowo kan dramatisasi, gitu ya. Dramatisasi, mengungkapkan sesuatu. Oke, misalnya soal kemandirian pangan, soal kemandirian energi, itu sama, kita juga melakukan itu. Yang mana saja yang dramatisasi? Tapi ketika kemudian narasi diksi yang dibangun itu, misalnya bahwa narasi yang dibangun negara kita ini adalah negara yang miskin misalnya, kemudian tentara TNI kita yang dibanding dengan negara lain itu terkebelakang, ya. Kalau yang kata-kata Prabowo, jangan-jangan bertahan 10 tahun saja kita sudah setengah mati, itu dramatisasi. Nah itu dia, ya, itu termasuk misalnya stok beras, ya.
stok pangan. Bagi saya ini sebuah angka-angka yang ya tujuannya benar. Saya selalu mengatakan itu Mas Priyo, oke. Soal kemandirian pangan tuh oke. Ya, kemandirian energi itu oke. Tapi Lukman, narasi diksi yang dibangun begini, sehingga Mas kemudian Lukman, memerlukan Mas Priyo untuk menjelaskan lagi gitu. Betul. Lagi-lagi Pak Prabowo itu kan orator. Ini dikritik apapun, nyatanya beliau dari lahir memang begitu. Ketika masih di tentara, di Kopassus, memimpin pasukan elit di negeri ini, dan termasuk melatih pasukan-pasukan elit negara asing. Salah satu kelebihan Pak Prabowo termasuk ketika berpidato bahasa Inggris di asing ya, itu adalah orator memang, menggelegar. Memang beliau ini seperti reinkarnasi Bung Karno sebenarnya. Tapi kan ada Ibu Mega di sana, tapi ada Bu Rahmawati juga di sini. Mohon maaf ini Mas Lukman. Dengan demikian, bagi seorang orator, kalau kemudian menyampaikan bahasa dan diksi yang menghentak-hentak, ya mohon mafhum Mas Lukman. Tapi untuk datanya konkret nggak? Cadangan beras cuma 3 minggu, cadangan BBM cuma bertahan 20 hari, begitu? Kalau itu data kita bisa persiapkan karena tim kita cukup kuat. Tim ekonom yang cukup kuat, mulai dari Mas Derajat Bibo, tadi nggak usah nebut ya. Pokoknya tim kita juga cukup kuat, tim hukum kita cukup kuat, dan tokoh-tokoh yang sebagian bertebaran di sini, sebagian di sana. Kalau yang itu jangan ditanyakan. Tapi adalah yang dikritik tadi kan pembawaan diksi. Diksi Pak Prabowo dari lahir memang gitu, Mas Lukman. Dan kita sebenarnya merindukan kepemimpinan semacam itu. Kan Pak Jokowi sudah diberi kesempatan 5 tahun memimpin kita bersama, Pak Lukman. Mudah-mudahan kalau kemudian ini diberi kesempatan, dengan hormat Bapak Jokowi juga berprestasi, ke depan itu beliau kepemimpinan model Pak Prabowo itu diberi kesempatan, ya beliau akan menyampaikan itu dengan berbagai patokan-patokan dan janji yang beliau semukakan dalam pidato kemarin, yang kemudian bervisi Indonesia menang. Baik, saya ingin ke Pak Indria. Pak Indria, melihat pidato dari Prabowo Subianto, apakah ini sudah cukup clear, sudah cukup jelas begitu solusinya, atau ini hanya mohon maaf, sebelum ke janji-janji? sana, mohon izin, kenapa nggak kita sandingkan dengan pidatonya Pak Jokowi sehari sebelumnya kan beliau berpidato yang sama. Nanti akan kita bahas Sana, pidato ya? dari Jokowi Jokowi di segmen kedua. Ya Kita bahas pidato dari Prabowo dulu. Baik. Pak Indria, melihat pidato dari Prabowo Subianto, apakah ini sudah cukup jelas visi misinya, solusinya, atau ini hanya orasi atau janji-janji belaka melihatnya? Ya, terus terang saja secara pribadi saya tidak mengikuti untuk pidato yang sebetulnya saya minta maaf, karena kalau politisi ini kan selalu think big, gitu kan, bicara besar, gitu. Bahwa semua seolah-olah ya harus begitu, bisa diselesaikan. Nah, dari intinya saya kira ini wajar bahwa Pak Prabowo menyampaikan hal-hal yang menjadi concern kelompoknya dengan menggunakan data-data yang bisa dijadikan alat untuk mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh incumbent. Ini sesuatu yang wajar dalam sebuah kampanye di mana saja, selalu begitu. Jadi saya kira yang lebih penting adalah bahwa Anda benar, bagaimana solusinya gitu. Kita bicara tentang masa depan bangsa, bukan hanya untuk kontestasi pemilu saja, tapi pemilu, demokratisasi itu adalah means, sarana untuk meningkatkan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kalau kita semuanya sepakat dengan itu, memang seolah-olah tidak ada nanti kritik-kritik yang bikin suasana jadi sungguh-sungguh contestable, ya kan? Nggak ada lagi, karena Pak Prabowo tidak melakukan satu hal yang dianggap sebagai alternatif, pilihan-pilihan baru tentang itu. Nah, tentu saja itu harus didasarkan pada bukan pesimisme atau optimisme, tapi realita. Nah, sebagai apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, apakah melihat itu sebagai realita? Jadi ada atau tanda kutip menakut-takuti begitu? Ya, ada, dua-duanya memiliki basis empiris. Ada di sana, ada realitanya, ada bahwa misalnya mulai dari soal hutang, soal kedaulatan, ada ini. Tetapi ini juga bisa di counter dengan, ya bukan membela
petahana atau apa, tapi kita baca teori-teori pembangunan manapun, ya sejak ada pendekatan-pendekatan yang agak ke kiri-kirian, radikal, maka orang bicara tentang satu konsep apa yang disebut dependent development, pembangunan yang tergantung. Makin besar kita berhutang, makin tergantung kita. Tetapi persoalannya dulu Pak Sumitro, bapaknya Prabowo itu sendiri mengatakan tidak salah kita berhutang, asal digunakan untuk hal-hal yang produktif. Kemudian ada teorinya untuk mendapatkan hutang itu memiliki kebenaran, teorinya debt service ratio. Jadi dihitung, layak nggak orang itu berhutang gitu. Kalau layak ya go ahead. Baik. Gitu saya kira. Baik. Jadi tentu saja sekali lagi bukan soal pesimisme, optimisme, tapi realita. Mari kita kembali kepada bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki khususnya negara yang besar ini. Saya ingin ke Pak Lukman, ini terkait dengan kritik dari Prabowo Subianto terhadap pemerintah, ini mempertanyakan bahwa cadangan beras ini hanya cukup 3 minggu, cadangan BBM hanya cukup 20 hari, kemudian kalau terjadi perang, senjata itu hanya cukup untuk 3 hari, tidak sampai seminggu. Begitu. Nah, itulah saya susah saya ngomentari begini ya. Saya susah mengomentarinya, data dari mana beliau dapatkan seperti Katanya, ini ya? Pak Priyo tadi datanya konkret. Begini loh, saya itu awalnya, tunggu loh Mas Priyo. Kalau untuk ya, awalnya yang perang tadi Mas, itu data justru dari pidato Menteri Pertahanan kita sekarang, Pak Jenderal Riyamizat Riyakudu, yang menyampaikan itu, dan itu di-quote oleh Pak Prabowo bahwa kalau hari ini kita perang ya ini karena apa itu alat-alat perang kita sudah out of date. Jadi dengan demikian ini sebenarnya warning bahwa pemerintahan ke depan atau siapapun harus mendapatkan alat-alat militer kita itu juga harus dimodernisasi mengikuti zaman, kira-kira itu. Oh iya, kalau itunya iya, ya bahwa alat-alat perang kita harus dimodernasi, kemudian teknologinya juga ya, teknologinya kemudian jumlahnya ya, misalnya berapa jumlah tank, berapa jumlah kapal ya, sehingga kita bisa menjadi lebih unggul dibanding kekuatan-kekuatan tentara yang ada di Asia Tenggara misalnya. Ya itu iya ya. Tetapi diksi yang digunakan bahwa tentara kita lemah, ini bangsa kita ini kalau diserang kita bisa langsung takluk koit gitu. Saya kira Pak Prabowo kan orang militer ya, orang militer. Apa beliau tidak tahu bagaimana kekuatan militer kita sebenarnya? Bukan saja kekuatan militer yang menjadi alat negara, rakyat sebagai sebuah kekuatan militer, ya, Sishan Kamrata itu juga bagian dari kekuatan. Itu diatur dalam konstitusi kita. Nggak mudah bagi asing untuk menyerang Indonesia, kemudian Indonesia langsung takluk. Nggak seperti itu. Cadangan beras 3 minggu, cadangan BBM 20 hari. Makanya saya itu bingung mau mengomentari dari sisi mana. Karena data beliau ini dapatnya dari mana? Awalnya saya itu termasuk yang husnuzon lah ya. Husnuzon dengan Pak Prabowo, mungkin ini bagian dari kampanyenya tim-tim sukses, jubir, influencer gitu ya. Sehingga mengumpulkan data-data yang bombastis seperti itu untuk mengganggu psikologi masyarakat, mengganggu psikologi lawan. Tapi kemudian ketika ini diungkapkan langsung oleh Pak Prabowo, maka saya melihat ini ada persoalan pemahaman, persoalan pengetahuan tentang bangsa sendiri yang terbatas. Baik. Sehingga kemudian mengungkapkan data-data yang nanti saya akan jelas dari mana. Berikan waktu untuk Pak Priyo untuk menjawab, dan juga kita akan bedah bagaimana pidato dari Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Special Report.